semuanya, it's a good time for me to see you guys. Hari ini aku bakal bahas topik yang sangat menarik nih. Topik yang menjadi pertanyaan banyak orang, terutama maba atau mahasiswa baru. Tentang gimana sih Kak cara belajar yang efektif, tepat, dan tetap enjoy di FK. Karena denger-denger nih, katanya di FK itu sibuk banget ya Kak, dan no life banget. Nah, emang no life apa sih? Makanya hari ini aku bakal ceritain ke kalian sekaligus memberikan tips bagaimana menjadi mahasiswa luar biasa yang tetap aktif dan juga berprestasi, atau istilah zaman now-nya ini, balance life. Oke, sebelum mulai kayaknya nggak afdol kalau misalnya aku nggak kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Liani Amelia Chandra. Aku adalah mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan sekarang sedang menduduki semester 7. Nah, biar makin trusted nih informasi yang aku sampaikan, aku mau menceritakan atau spill sedikit nih tentang nilaiku. Aku sudah mendapatkan indeks prestasi 4 selama 5 semester, dari semester 2, 3, 4, 5, 6, dan hopefully bisa sampai semester 7 ya guys, doain, amin. Mungkin habis denger kayak gini kalian mikir ya, aduh kayaknya kakaknya nih ambisius banget deh, kayaknya nggak pernah main, belajar mulu, baca-baca mulu. Siapa bilang? Aku tetap enjoy Netflix, aku juga tetap drakor, aku juga tetap nongkrong dan main, aku juga aktif ikut organisasi, aku ikut himpunan, dan juga aku aktif ikut lomba. Ini adalah foto-fotonya. Dan juga aku punya bisnis online shopku sendiri nih. Nih Instagramnya, siapa tahu ada yang mau kepo-kepo sekaligus promosi kan ya. Oke, gimana nih? Makin panas atau makin termotivasi, makin tertarik? Yuk simak video dan tips berikut ini. Tips effective learning yang pertama, pahami sistem penilaian di fakultas atau kampus kalian masing-masing nih. Ini adalah strategi yang penting banget tapi sering banget dilewatin oleh kebanyakan mahasiswa. Nah, di sini aku akan mengambil contoh dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kalau di FKUB di awal semester, teman-teman akan mendapatkan buku MKK. Di mana buku MKK ini semacam buku pedoman untuk setiap mata kuliah yang diajarkan di semester tersebut. Nah, isinya apa aja? Isinya itu ada materi apa aja yang akan kalian pelajari, ujiannya ada apa aja, UTS-nya, UAS-nya, ujian praktikumnya, ujian topiknya, semuanya sangat-sangat lengkap di dalam buku itu. Dan juga dosen siapa yang mengajar, jadwalnya kapan aja, jam berapa aja, itu udah sangat lengkap di buku MKK itu. Dan satu hal yang penting dari buku itu, di buku tersebut ada rumus penilaian nih. Rumus penilaiannya udah aku tampilin di samping ini. Nah, dari rumus penilaian tersebut, teman-teman kan bisa tahu nih, berapa sih bobot penilaian UTS, bobot penilaian UAS atau multiple choice question dibandingkan dengan bobot penilaian praktikum. Nah, teman-teman bisa lihat bahkan UTS, UAS, dan ujian topik atau multiple choice question bobotnya 3 kali lipat dibandingkan praktikum sama skill ataupun diskusi. Nah, jadi apa sih Kak manfaatnya kita mengetahui sistem penilaian? Aku udah mencoba merangkum menjadi 3. Yang pertama, membantu teman-teman untuk membuat target atau strategi yang tepat nih. Karena seperti yang teman-teman lihat tadi kan, kalau misalnya nih teman-teman menargetkan, oh kayaknya aku enaknya, aku kan jago praktikum nih, aku target di praktikum aja lah, aku bagus-bagusin praktikum. Kalau UTS, UAS atau ujian topik, aku setengah-setengah aja, yang penting tahu gitu. Nah, hal seperti itu kan bisa berakibat fatal nih buat teman-teman karena targetnya salah, karena targetnya itu tidak menarget bobot yang pas kalau memang teman-teman ingin nilai atau hasil akhir yang bagus. Jadi dengan memahami sistem penilaian yang tadi, teman-teman bisa menetapkan target yang tepat dengan bobot yang pas. Jadi effortnya itu keluarnya sesuai dengan hasilnya gitu loh teman-teman. Yang kedua, membantu teman-teman untuk move on. Hah? Move on? Move on apa nih Kak? Iya, move on. Jadi membantu teman-teman, semisal teman-teman dalam perjalanan kuliahnya nih, kan nggak mungkin nilainya selalu bagus. Pasti ada satu waktu nilai teman-teman anjlok atau jelek. Nah, tapi teman-teman tidak akan terlarut-larut dalam nilai yang jelek itu. Karena apa? Teman-teman paham dan tahu bahwa it's not the end, guys. Come on. Jadi
kalian itu masih bisa improve atau keep moving forward ke depan. Karena apa? Teman-teman tahu bahwa masih ada kok bobot penilaian lain. Kalau misalnya nilaiku jelek di praktikum, berarti aku masih bisa kejar atau aku masih bisa maksimalin di UTS, UAS, atau enggak mungkin kita biasanya insecure ya, ngelihat orang lain kok pas diskusi dia lancar banget ya, ngomongnya bulat gitu, AO, kok kalau aku kayaknya nggak bulat gitu loh Kak, nggak lugas. Nah itu nggak apa-apa gitu, memang ada beberapa orang kan yang keunggulannya di situ. Kalau teman-teman ngerasa teman-teman kurang di situ, ya teman-teman bisa improve di yang lain seperti ujian topik, UTS, UAS, praktikum, ataupun skill seperti itu. Jadi teman-teman nggak hanya stuck di satu tempat aja gitu. Yang ketiga, membantu teman-teman untuk menetapkan prioritas nih. Prioritas apa? Kan biasanya orang-orang tuh punya personal reason ya, entah itu kalian sakit, atau ada kedukaan, atau ada lomba, atau ada acara lain yang nggak bisa ditunda. Itu kan kalian memungkinkan kalian untuk nggak maksimal ya, untuk belajar untuk ujian ini. Nah, oleh karena itu dengan kalian tahu sistem penilaiannya, kalian bisa memprioritaskan nih, kira-kira mana yang harus teman-teman maksimalin, mana yang bisa ditunda dulu, mana yang bisa, oh nggak apa-apa, aku targetnya ke sini dulu gitu. Jadi semuanya itu pas. Oke. Tips effective learning yang kedua. Nah, karena tadi semuanya udah paham nih bagaimana menetapkan strategi. Sekarang bagaimana sih cara kita untuk menggapai strategi atau target yang telah kita tetapkan? Yaitu dengan good study technique. Nah, good study technique ini terdiri dari 5 subpoin atau 5 hal yang udah aku rangkum dan akan aku ceritakan, aku bahas ke kalian. Ada 5 poin. Nah, poin yang pertama yaitu kenali your own learning style. Ini mungkin udah familiar banget nih di telinga teman-teman. Jadi yang ada namanya visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah, kalau visual, contohnya aku nih visual banget. Kalian bisa dengan cara membaca lebih banyak. Atau kalian sadar bahwa untuk menguasai suatu materi, kalian harus membaca lebih banyak. Biasanya nih anak-anak tipe visual kalau lagi kuliah itu fokusnya melihat dosennya gitu. Bahkan sampai hafal nih ekspresi dosennya gimana, powerpointnya gimana, dosennya pakai baju apa. Atau mereka itu biasanya harus lihat contoh dulu atau panduan dulu baru mereka bisa mengerjakan. Biasanya anak-anak visual ini kalau ujian tuh ingatnya kayaknya materi ini ada di sebelah tabel ini, di bawah ini halaman gini deh gitu. Jadi memang anaknya visual banget. Nah, yang kedua itu adalah auditory. Kalau teman-teman ngerasa kalian ini adalah seorang auditory, biasanya itu pas kuliah nggak nyatet, nggak ngeliat, tapi lebih fokus untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosen gitu. Biasanya juga pas mau ujian, teman-teman auditori ini lebih suka kalau ada yang menjelaskan ke dia, atau misalnya dosen menjelaskan kan di record tuh, dia lebih suka untuk playing again sampai repeat terus si recording itu. Jadi lebih mantep gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tahu teman-teman seorang auditori, teman-teman bisa fokus ke situ. Nah, kalau misalnya kinestetik nih, biasanya mereka itu harus belajar sambil gerak. Biasanya juga lebih suka praktikum. Kalau belajar tuh harus gerak sana, gerak sini, harus depan cermin, harus tangannya gini gitu, ataupun sambil jalan-jalan. It's okay guys. Apapun itu, yang penting kalian seneng, kalian cocok, kalian nyaman, just do it. Gitu. Oke, yang kedua adalah create your own study routine. Jadi buat rutinitas belajar kalian sendiri, buat masing-masing. Apa sih Kak belajar yang kayak gimana yang harus dijadiin rutinitas? Oke, di FK itu yang pertama, kalian wajib banget untuk selalu cek jadwal sebelum kuliah. Nah, misal nih, hari Minggu nih, kalian udah cek nih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada apa? Ada ujian nggak? Ada praktikum nggak? Ada tugas nggak? Terutama besoknya nih, hari Seninnya, materi apa aja kira-kira yang akan diajarin. Nah, dengan kalian tahu, kalian pasti akan well prepare gitu dong pastinya. Dan yang kedua adalah siapkan bahan kuliah atau materi H-1. Nah, di mana dapatnya? Bisa kok banyak dari cutting, dari senior, atau kumpulan-kumpulan materi itu bisa banget dapat materi dosen. Apa manfaatnya? Kalau teman-teman udah punya printout-nya atau filenya, teman-teman bisa baca dulu sebelum kuliah. Nah, jadi dengan teman-teman baca itu, teman-teman bisa men-trigger supaya berpikir lebih kritis dan juga lebih
brainstorming, dan juga kalau nanti teman-teman kuliah nih itu udah second exposure. Jadi teman-teman tadi malam udah baca, udah first exposure-nya. Yang kedua pas kuliah, jadi kayak dengar kuliah tuh, oh iya ya, oh iya aku ngerti, oh aku paham gitu. Dibandingkan dengan teman-teman langsung aja denger pas kuliah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi sambil begadang malamnya tidur pas kuliah, kan sayang banget tuh teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk review materi pelajaran setelah kuliah. Kalau setelah kuliah nih, pasti kan ada dong yang kita kurang paham atau kita pengen kayaknya kalau aku baca sekali lagi bakal lebih paham. Nah, review materinya itu yang penting banget teman-teman lakukan. Jangan ditunda-tunda, karena kalau bisa ditunda ya nggak batal, nggak bakal ke review. Selanjutnya, teman-teman harus buat rutinitas belajar. Rutinitas belajar kayak gimana? Harus konsisten belajar minimal atau maksimal 2 jam per hari setiap hari. Pokoknya harus ada belajar minimal 2 jam per hari. Nah, apa yang dipelajari yang tadi, entah untuk mempersiapkan materi besok atau sekedar mereview materi yang udah diajarin tadi, itu harus teman-teman lakukan setiap hari konsisten. Waktunya menyesuaikan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sukanya subuh-subuh atau malam-malam, bebas. It's up to you guys. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah membuat rutinitas seperti itu dan bingung gimana Kak cara belajar 2 jam, aku kayaknya nggak tahan deh Kak kalau belajar 2 jam berturut-turut. Oke, teman-teman bisa pakai Pomodoro Technique. Pomodoro Technique ini adalah teman-teman set alarm 25 menit. Selama 25 menit itu teman-teman benar-benar no distraction. Handphone, semua yang kira-kira akan mendistraksi teman-teman itu dipinggirin dulu. Teman-teman benar-benar fokus untuk belajar. Nah, setelah 25 menit akan bunyi tuh alarmnya. Nah, teman-teman bisa take a short break 5 menit, entah ke kamar mandi atau minum atau apapun itu. Intinya short break, jangan keterusan ya. Dan juga diulang selama 4 siklus. Setelah 4 siklus ini baru teman-teman bisa take a long break sekitar 15 sampai 30 menit. Dan kayak gitu kan enak. Jadi kita nggak terus-terusan, otak juga ada istirahatnya dan pasti bakal bertahan lama. Oke. Karena tadi udah kenali your own learning style, create your own study routine. Yang ketiga nih yang penting banget, buat to-do list harian. Tapi buat to-do listnya yang rasional ya, jangan ya sehari ini aku mau ngerjain 15 project, hari ini aku mau ngerjain 10, nggak bakal bisa dong. Yang ada teman-teman malah burn out, nggak selesai, nggak maksimal semuanya. Remember, don't be so hard on yourself, but be gentle with yourself. Nah, aku tuh biasanya buat to-do listnya kayak gini nih. Tada! Aku bener-bener ngebuat to-do list harianku guys setiap hari. Dan aku punya tips nih, kalau kita ngebuat to-do list, teman-teman bisa mencantumkan top 3 priority. Jadi bener-bener 3 hal itu wajib teman-teman selesaikan sebelum hal-hal lainnya gitu. Jadi teman-teman nggak kalang kabut nih, kayaknya mau mulai dari mana dulu atau mau selesai yang mana dulu. Jadi memang sudah membuat top 3 prioritas teman-teman gitu. Nah, yang keempat adalah self-reflection. Jadi self-reflection ini biasanya malam-malam nih. Kalau kata orang zaman sekarang sih ya mikir-mikir sebelum tidur gitu ya. Jadi teman-teman mikir, refleksi diri, bercermin lagi. Hari ini kira-kira aku udah ngelakuin apa aja nih yang baik, apa aja yang mantep, udah pas nih, udah aku pertahanin. Atau apa aja ya yang hari ini aku kurang bagus, kurang maksimal. Nah, setelah teman-teman nemu, kalau udah baik dipertahankan, kalau misalnya masih kurang, teman-teman harus cari cara, gimana cara aku menghandle hal tersebut gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir nih adalah award and punishment. Ini juga paling ampuh nih, karena apa? Gimana sih caraku tetap main, bahkan aku tetap jalan-jalan, hiking, ke air terjun, H-2 ujian akhir loh. Dan aku tetap dapat A di ujian itu. And it's okay, kenapa enggak? Itu adalah award untuk diriku karena aku konsisten dalam menjalankan hal yang sudah aku susun secara sistematis. Jadi kalian tenang aja guys, asal semuanya udah selesai, udah oke, kalian bakal tetap on track kok gitu. Nah, punishment-nya apa nih? Untuk punishment-nya pastinya jam tidurku berkurang dong. Jam tidurku berkurang kalau misalnya aku procrastinate, aku menunda-nunda, aku kayak rebahan dulu lah atau main handphone dulu lah. Nah, itu kan otomatis to-do listku kan masih ada segini, tapi aku main handphone, ketunda tuh sampai jam 10 malam. Akhirnya jam 10 malam harusnya aku bisa nonton drakor, tapi harus belajar, jadinya jam 12 malam nggak mungkin lagi dong aku nonton. Jadi aku tidur jam 12 malam nggak nonton drakor. Ya kayak gitulah guys pokoknya.
tips effective learning yang ketiga yaitu good exam preparation technique. Nah, di tips yang ketiga ini aku punya 6 subpoin atau 6 hal yang akan aku bahas. Yang pertama, PowerPoint is all you need, atau seluruh materi kuliah yang diberikan oleh dosen itu adalah yang paling kalian butuhkan untuk mempersiapkan ujian. I'm not saying kalau baca textbook itu nggak perlu, bukan gitu ya. Ya lebih bagus lagi kalau misalnya kalian mau baca textbook, tapi aku sedang membicarakan konteks dalam mempersiapkan ujian. Nah, kalau mempersiapkan ujian, pastikan teman-teman sudah menguasai PowerPoint dulu. Nah, kenapa harus menguasai PowerPoint dulu? Karena PowerPoint ini merupakan rangkuman nih dari materi yang must to know, dan sebagian besar PowerPoint kan juga sudah dari textbook seperti itu. Nah, semisal nih teman-teman nggak paham maksud dari PowerPoint itu, baru teman-teman bisa mencari, bisa skimming dan screening di textbook. Jadi cari di textbooknya tuh fokus ke hal yang memang bener-bener teman-teman pengen cari dan relate ke ujiannya. Nggak seperti kayak cari jarum dalam jerami gitulah guys pokoknya. Kecuali nih dalam waktu liburan teman-teman pengen nambah ilmu, pengen lebih tahu lebih lanjut gitu, nah nggak apa-apa kalau mau bedah textbook, malah bagus banget gitu. Nah, yang kedua adalah hindari SKS atau sistem kebut semalam. Nih aku tahu banget nih sistem ini adalah sistem andalan dan kesukaan seluruh mahasiswa. Nah, kenapa harus dihindari? Jadi ini adalah tips yang paling penting sih sebenarnya dari aku, karena apa yang bisa membuat aku itu tetap stabil mempertahankan nilai-nilaiku, karena aku selalu menyicil. Aku selalu menyicil materi yang akan diujiankan. Nah, ini aku punya contohnya. Nah, contoh ini adalah jadwal yang sudah aku buat di Google Calendar. Nah, itu aku buatnya benar-benar tersistematis dan tersusun, udah aku rencanakan. Jadi, misal nih ujian atau UTS-nya tanggal 28 Juli, misal tanggal 28 Juli. Nah, aku akan mempersiapkan UTS itu 2 minggu sebelumnya. Kenapa kok 2 minggu sebelumnya? Karena materi UTS-nya kan banyak banget dan juga mata kuliahnya banyak banget. Kayaknya agak nggak rasional ya kalau misalnya aku belajarnya SKS tapi mau nilainya 100. Itu kayaknya agak halu ya guys gitu. Jadi aku udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dengan sangat detail. Jadi hari ini mulai 2 minggu itu aku belajarnya 2 materi per hari. Jadi kan 2 materi per hari, 2 minggu udah dapat berapa tuh? Udah dapat 28 materi. Itu udah lumayan banget, udah bisa nge-cover 3 sampai 4 mata kuliah sebelum UTS kayak gitu. Dan juga aku udah menentukan materi apa aja yang aku pelajari hari itu. Jadi aku tinggal buka jadwalku, oh hari ini aku harus belajar 2 materi ini, besok 2 materi ini, besok 2 materi ini gitu. Jadi untuk apa kayak gitu? Kalau kayak gitu, kita itu well prepare, udah benar-benar prepare, udah benar-benar mantep. Jadi, misal kita ada kegiatan lain atau kita mau ngapain deket-deket ujian, ya nggak apa-apa. Kayak tetap jalan-jalan mau ujian juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita udah selesai belajarnya, udah selesai nyicil. Selain itu, kita juga lebih percaya diri karena kita udah menyiapkan materi itu dari jauh-jauh hari dengan sangat mantep. Karena nggak mungkin dong guys, teman-teman, kalian bisa menguasai materi dalam 1 malam. It's impossible, nggak mungkin. Kalaupun bisa ya beruntung lah ya kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah bank soal. Nah, bank soal ini adalah yang paling penting juga. Dapatnya dari kakak tingkat atau senior-senior, kumpulan-kumpulan soal-soal 2-3 tahun lalu. Nah, kenapa kok penting? Aku nggak bilang bahwa bank soal ini teman-teman baca, cari jawabannya, hafalin, terus buat ujian ya, nggak gitu. Itu salah banget. Jadi, bank soal ini gunanya adalah problem-based learning. Jadi, teman-teman belajar sesuatu itu langsung dari kasusnya. Nah, apa sih tujuannya bank soal ini? Yang pertama, itu akan membantu teman-teman berpikir lebih kritis berdasarkan masalah yang sudah ada. Yang kedua, membantu teman-teman untuk mengevaluasi, oh kira-kira aku udah mantep belum ya belajarnya? Dari yang aku pelajari, aku udah bisa belum jawab soal kayak gitu. Yang ketiga, teman-teman bisa paham nih materi apa atau topik apa yang menjadi highlight atau inti dari materi yang sudah kalian pelajari yang akan keluar di soal. Dan juga yang keempat, itu akan men-trigger teman-teman untuk membuka lagi nih materi-materinya saat mencari jawaban kayak gitu guys. Nah, yang keempat adalah Feynman Technique. Jadi, teknik ini mengajarkan kita untuk mengajarkan ke orang lain apa yang telah kita pelajari, terutama ke orang awam nih. Apa sih manfaatnya? Kalau kita menyampaikan materi ke orang awam, itu akan
membuat kita atau otak kita itu mencari easier way untuk menjelaskan hal yang sudah kita pelajari secara lebih sederhana, lebih mudah dipahami oleh orang awam itu. Nah, saat kita menjelaskan, kita tuh akan menemukan gap. Kita akan mendapatkan gap, oh aku belum paham ini nih, oh aku kayaknya kurang mengerti ini nih gitu. Jadi teman-teman akan lebih mantep lagi belajarnya. Trust me guys, kalau kalian rajin mengajarkan orang, kalian rajin sharing ilmu ke orang lain, it really help us to understand it deeper gitu. Jadi nggak ada salahnya, malah sangat bagus kalau kita mau berbagi ilmu ke orang lain kayak gitu. Nah, tips yang kelima yaitu study partner. Nah, study partner ini adalah salah satu hal yang paling penting nih, one of the most important thing di FK. Kenapa? Karena dengan adanya partner belajar ini, kalian bisa bertukar pikiran, bertukar opini, terutama saat membahas soal nih. Karena kan belum tentu apa yang telah kalian pahami itu dengan yang orang lain pahami itu beda gitu. Kalau misalnya kita dengar pendapatnya orang lain kayak, oh aku nggak kepikiran ya kayak gitu, oh iya ya, itu akan makin men-trigger kita kok guys, nggak buat kita malah kelihatan di bawah gitu. Nah, yang keenam dari tips yang ketiga ini adalah tidur dan makan yang cukup. Jadi jangan sampai lebay gitu nggak tidur semalaman ya. Bisa sih kalau SKS ya, tidurnya udah dicicil dari kemarin-kemarin terus semalam sebelum ujian nggak tidur. Itu kan sama kayak nggak fokus dong nanti pas hari hanya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tidur dan makan yang cukup, karena tidur dan makan yang cukup itu penting buat otak untuk membuat ingatan teman-teman menjadi jangka panjang kayak gitu. Nah guys, karena tadi aku udah membahas 3 tips effective learning, semacam what should you do kalau emang mau nilai yang bagus dan perfect dan enjoy di FK ya. Sekarang aku akan membahas what should not you do, atau hal yang harus kalian hindari nih kalau mau sukses di FK. Yang pertama adalah selalu merasa puas atau terlalu puas dengan diri sendiri. Jadi enggan tuh untuk mencoba hal baru, mengambil kesempatan baru, ataupun keluar dari zona nyaman. Ingat guys, there is no regret about taking opportunity. The only regret is when you don't take the chance gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil sesuatu. Sesuatu itu mau berhasil ataupun gagal akan menjadi pengalaman kok tetepan. Nah, yang kedua adalah malas. Hanya berencana besok atau nanti tanpa aktualisasi yang sebenarnya. Yang ketiga itu adalah merasa superior dibandingkan orang lain. Jadi kalau orang ngomong tuh kayaknya nggak bener semua, yang paling bener tuh dirinya sendiri. Wah, hati-hati guys, kalau kayak gini kalian ilmunya nggak bakal berkembang. Nah, yang keempat, terlalu fokus belajar materi tanpa belajar soal, atau sebaliknya nih yang lebih parah, hanya belajar soal aja nggak belajar materi. Nah, yang selanjutnya nih, belajar PowerPoint hanya berdasarkan intuisi sendiri, alias dia udah tahu nih, oh ini nih yang keluar, ini enggak, ini ya, ini enggak, ini ya gitu. Padahal kan belum tentu benar intuisi kalian. Gimana cara tahu intuisi kalian benar? Dengerin bener-bener hal yang disampaikan oleh dosen dan juga bisa tanya-tanya nih ke cutting atau senior. Itulah pentingnya relasi sama senior. Nah, selanjutnya adalah ini karena online ya, skip kelas online, hanya mengandalkan recording. Jadi bener-bener di skip tuh kelas online-nya, hadir doang, terus habis itu tidur. Akhirnya keluar dari itu semua yang masuk di kuliah online hilang. Katanya mau dengerin recording, tapi dengerinnya hamin 1 ujian, ya nggak bisa lah guys kayak gitu, pasti nggak bakal maksimal. Nah, yang terakhir adalah teman-teman hanya menunda-nunda, alias menunda mendengarkan kuliah PPT asynchronized. Jadi asynchronized itu adalah ketika dosen itu memberikan video pembelajaran aja, atau hanya memberikan PowerPoint yang bersuara, bernarasi, tanpa ada pertemuan online seperti pakai Zoom atau Meet gitu, nggak ada. Nah, itu ditunda-tunda. Harusnya dengernya jam 1 hari Rabu, ditunda tuh sampai hari Sabtu. Akhirnya hari Sabtu nggak didengerin, katanya sih soalnya waktunya me time. Padahal tanggung jawab yang kemarin belum dilaksanain, kayak gitu guys. Jangan sampai ya ngelakuin hal-hal yang aku bilang tadi. Nah guys, aku udah menyampaikan semua tips, bener-bener semua udah aku spill nih ke kalian, luar biasa banget. Nah, aku mau ngasih conclusion atas apa yang udah aku jelasin tadi. Jadi ada 3 tips effective learning. Yang pertama adalah pahami sistem penilaian di kampus kalian masing-masing.
Yang kedua adalah good study technique, dan yang ketiga adalah good exam preparation technique. Bagaimana cara kita mencapai ketiga tips tersebut? Bisa kalian nonton lagi video ini, diulang-ulangi lagi, diambil pulpennya, catatannya, semua diambil, dicatat kira-kira apa yang penting, yang cocok dan sesuai untuk kalian, dan diambil yang bermanfaat guys, kayak gitu. Oke, last but not least, aku punya satu quotes yang sangat menarik ini. To keep doing your work for a long time, do not just see it as a work. View it as a source of enjoyment and growth. The road of happiness lies not just in finding a good job, but also in learning to enjoy what you are asked to do. Sekian dari aku, thank you guys, semoga bermanfaat, see you, bye-bye.